Sekali lagi saya ucapkan shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Semua kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Amin. Kita ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, semua karena kebaikan Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri sebelum kita memulai ibadah kita. Kita akan berdoa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kembali kami datang Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami. Kami rindu beribadah hanya kepadamu Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah kami, mari Tuhan, Kau kuduskan, Kau layakkan kami Tuhan, supaya sebentar ibadah kami, pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Kau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Dan sebentar hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, Kau urapi Tuhan. Dan kami tahu itu adalah suara hati-Mu untuk kami jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah hanya kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Semua jemaat Tuhan katakan Amin. Amin. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ibadah kita akan menyanyikan lagu kemerdekaan kita. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Masih tetap semangat di hari kemerdekaan, menyambut kemerdekaan bangsa kita. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita harus berbangga karena Tuhan sendiri yang memilih kita sebelum kita ada. Dari segala bangsa, kita dipilih.
dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Dipilih jadi umatnya. Dipilih Roh Kudus dikuduskan, membawa kemuliaan hanya baginya. Semuanya dimana kemuliaan dan hormat kami, dimana sembah kami, pujian kami, dimana kemuliaan dan hormat kami, dimana sembah dan pujian kami, dimana kemuliaan dan hormat kami, dimana sembah kami, pujian kami, dimana kemuliaan dan hormat kami, dimana sembah dan pujian kami. Saya minta jemaat saja kita katakan, dimana kemuliaan, katakan, dan hormat kami, dimana sembah kami Tuhan, pujian kami, dan hormat kami, dimana sembah dan pujian kami. Dan hormat kami, dimana sembah kami, pujian kami, dimana kemuliaan dan hormat kami, dimana sembah dan pujian kami, dimana sembah, dimana sembah dan pujian kami, dimana sembah dan pujian kami. Haleluya. Masih tetap semangat, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Siapa yang percaya dalam kehidupan kita Tuhan itu Yesus baik dalam kehidupan kita, katakan Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik dalam kehidupan kita. Dari utara sampai selatan semua memuji nama Tuhan. Semua boleh menggunakan badannya. Semua bertepuk tangan beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari kita katakan sama-sama, kemuliaannya yang luar biasa bagi hidup kita. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, sebut namanya, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah dahsyat berkuasa,
Sama-sama berkata, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Sama-sama kita katakan. Dia berkuasa, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Engkau berkuasa. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Engkau berkuasa. Allahku dahsyat, Engkau berkuasa. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat. Sama-sama katakan. Allahku dahsyat berkuasa. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud. Sekali lagi katakan. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Masih kita semangat karena kita tahu Allah kita dahsyat. Kita sekali lagi katakan. Allahku dahsyat, Engkau berkuasa. Allahku dahsyat. Sekali lagi katakan. Allahku dahsyat, Engkau berkuasa. Allahku dahsyat, Engkau berkuasa. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, Engkau berkuasa. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, Engkau berkuasa. Haleluya. Masih semangat? Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Siapa yang pagi hari ini diberkati Tuhan? Masih belum semua. Siapa yang hari ini diberkati Tuhan? Amin. Saya lihat hari ini Bapak Ibu semua pakai mayoritas ya, identik dengan warna merah. Berarti kita akan memperingati kemerdekaan bangsa kita. Yang keberapa ya? 81 ya. Puji Tuhan. Aduh, sampai lupa saya. Saking kita merasa kita sebenarnya sudah bebas, dibebaskan Tuhan. Tapi kalau misalkan kita jujur, kita boleh jujur, siapa yang di sini yang masih dalam merasakan beban hidup, yang masih terbelenggu dengan dosa-dosa kebiasaan kita, dan yang masih hidup jatuh dalam dosa. Kalau kita boleh jujur juga, walaupun bangsa kita sudah merdeka, tapi kadang kita merasa kita masih dijajah oleh dosa. Karena kita masih terlalu ingin mengikuti keinginan daging kita, sehingga kita masih jatuh dalam dosa. Pada hari ini kita akan jujur sama Tuhan, bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan bisa merdeka. Mari Bapak Ibu sekalian, tundukkan hati kita dan kita akan menyembah Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban.
menolak untuk menyerah. Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun kau belum tetap menyembahmu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar
satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh dunia. Saya undang Bapak Ibu kami berdiri. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan ajaran-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh dunia. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh dunia. Kami tahu hati ada di bangsa ini, ada di bangsa ini. Kami tahu hati ada di bangsa ini. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan
persiapkan hati dan hidup kita untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk mendapat tanggung jawab memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil-Mu Tuhan. Biar nama-Mu dimasyhurkan atas bangsa dan negara kami. Ini kami Tuhan, umat-umat pilihan-Mu. Pakai kami untuk menjadi duta kerajaan-Mu Tuhan, untuk Indonesia. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik Tuhan. Jadikan kami terang, yes, amin, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Sama-sama kita katakan, Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Pakai hidup kami Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal, biar ini menjadi doa saudara dan saya. Amin. Inilah hidupku, ini hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan padamu. Amin. Masa depanku menjadi milik. Jadikan kami terang. Ya, ini menjadi doa kami Tuhan. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kalau Engkau sudah mengantar kami ke tempat ini. Sehingga di tempat ini kami boleh bersama-sama meninggikan nama-Mu, memuji nama-Mu, memuliakan Engkau di tempat ini. Sehingga di tempat ini kami boleh mengalami Engkau secara pribadi. Sehingga ketika kami mengalami Engkau secara pribadi, kami boleh mengalami mujizat-Mu di tempat ini. Ketika kami datang dengan sakit penyakit, kami pulang nanti dalam keadaan sehat. Ketika kami datang dengan segala permasalahan kami percaya masalah kami selesai di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami rindu mendengar nasihat-Mu, kami rindu mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Buat kami mengerti, bukan saja mengerti, buat kami juga mau melakukan seturut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap mendengar firman-Nya, mari sama-sama kita katakan, amin. Praise the Lord. Silakan duduk Bapak Ibu. Beri tepuk tangan bagi WL Singer, pemusik, semuanya yang sudah ada di ruangan ini, termasuk penari-penari yang tidak kelihatan ini ya. Malaikat surga ada di tempat ini. Amin. Saya senang kalau hari ini ada begitu banyak orang yang antusias merayakan kemerdekaan. Tetapi pernah nggak kita bertanya, sebenarnya sungguh nggak kita sudah merdeka? Ya, kita merdeka, konon katanya merdeka dari Belanda. Tetapi apa iya kita pernah merasakan dijajah Belanda? Apa benar kita sudah merdeka? Kalau kita merdeka dari siapa? Terus kita merdeka dari apa? Kok ternyata enggak juga. Sampai hari ini kita juga masih, ya walaupun Alkitab bilang, kalau kau berbuat dosa, sesungguhnya engkau adalah hamba dosa. Ya, kalau kau sudah dibebaskan dari cengkraman dosa, bebas menjadi hamba dosa, maka seharusnya sekarang kau adalah hamba Tuhan. Terlepas dari cengkraman dosa, kita menjadi hamba Tuhan. Tetapi apa iya kita sudah menjadi hamba Tuhan? Ini pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing, kita renungkan. Ternyata enggak juga. Walaupun kita sudah haleluya, sama juga kita masih menjadi hamba, menjadi budak cinta ya. Nah, budak uang, terus budak apa lagi? Budak hasrat. Begitu banyak keinginan-keinginan kita yang tidak pernah kita kendalikan, membuat kita akhirnya menjadi hamba dari keinginan kita. Yakobus bilang kan, kalau kita ikutin terus keinginan kita, akhirnya apa? Akhirnya buahnya dosa juga. Amin. Nah, kita mau bawa kemana kemerdekaan yang euforia tiap tahun kita rayakan ini? Ini cuma euforia. Sesungguhnya hanya satu hari ini yang saya mau bawakan. Ini adalah ajaran Tuhan Yesus kepada kita semua. Tidak ada jalan lain untuk bisa memerdekakan diri kita sendiri kecuali memiliki humility. Humility, kerendahan hati yang sangat dalam. Ketika kita menghadapi situasi yang Paulus pernah alami, dia sendiri bisa bilang, aku mengerti kelimpahan itu apa, aku mengerti kekurangan itu apa, tapi kelimpahan maupun kekurangan tidak membuat aku berubah. Keren sekali ini. Hanya dia yang bisa bilang, hidup untuk Kristus, mati itu adalah keuntungan. Ini berarti merdeka. Dia tidak dikuasai oleh hidup, maksa harus hidup, maksa untuk sembuh, maksa untuk pulih. Orang yang maksa pulih itu sebenarnya hamba-hamba duit. Karena dia merasa sudah kehilangan mata pencarian, kehilangan cuannya. Dia berdoa, Tuhan kembalikan apa yang terhilang. Ya, tanpa sadar Tuhan mungkin saja sedang menggunakan situasi itu membentuk kamu untuk menjadi manusia yang merdeka. Tuhan bisa pakai sakit penyakitmu, situasimu untuk menjadikan engkau manusia yang merdeka. Dengan alasan cinta, kau memberikan sesuatu yang akhirnya
kau sedang membelenggu orang yang kau terus-menerus cintai itu. Cinta bagi Tuhan adalah bersifat eskatologis. Ujungnya itu harus menjadikan orang yang kita cintai itu menjadi serupa dengan Kristus. Bukan cinta you give sampai akhirnya orang yang kau terus ulurin terus akhirnya rusak di ujung jalannya. Amin. Kita tanpa kita sadari masih dibudakin oleh banyak perkara. Dibudaki cita-cita kita. Saya senang lagu yang tadi. Segala cita-citaku menjadi milikmu. Keren itu. Enak diomongin ya. Apa yakin benar kita mau menyerahkan cita-cita kita sungguh kepada Dia? Kalau dibelokin Tuhan mau nggak cita-cita kita? Aku maunya seperti ini. Tapi Tuhan belokin. Masih bisa haleluya? Aku sedang meniti karir. Tetapi Tuhan bilang, enough is enough. Harus keluar, layani aku. Siap nggak? Sorry ya. Ini adalah manusia merdeka ketika kau bisa berkata kepada perusahaanmu, enough is enough. Saya harus berhenti dan melayani Tuhan. Ini hanya bisa lahir dari seorang manusia yang merdeka. Amin. Humility itu bukan hanya sikap yang nunduk-nunduk begini, tapi humility datang dari pengertian yang mendasar dari dalam lubuk hati kita. Humility sesungguhnya berasal dari kata Latin humus. Apa itu humus? Pupuk, Bapak Ibu. Tanah. Jadi seseorang yang memiliki humility, kerendahan hati itu bukan nunduk-nunduk. Bukan bajunya hitam dan putih aja sepanjang hari. No. Humility berbicara apa? Orang selalu sadar dia datangnya dari humus, akan kembali kepada humus. Jadi di antara humus dan humus, kalau Tuhan izinkan kau berjaya, ingat, ujungnya juga humus. Amin. Siap nggak siap? Kita semua akan kembali ke sana. Ya, jangan cuma bilang yang rambut putih sampai duluan. Yang nggak punya rambut kadang-kadang nyampe duluan. Amin. Jadi oleh karenanya, deeper in humility, ini judul khotbah kita hari ini. Semakin mendalam dalam kerendahan hati, itulah yang menghasilkan kita sebagai manusia yang merdeka. Karena kita merendahkan diri bukan kepada orang, kita merendahkan diri kepada Dia yang sanggup memberikan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan, jauh lebih besar dari apa yang dapat kita doakan. Amin. Efesus 3 ayat 20 sampai 21 ini jelas sekali. Bagi Dia, dicatat bagi Dia, semuanya diadres kepada Dia. Ya, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita doakan dan pikirkan. Ternyata yang kita pikirkan itu ada batasnya. Kita nggak sanggup memikirkan sesuatu yang nggak pernah ada di dalam ranah pemikiran kita. Kita nggak bisa memikirkan sesuatu yang ada, kita hanya mengimajinasikan. Sesuatu yang dapat kau pikirkan, Tuhan sanggup memberikan lebih daripada itu. Sesuatu yang dapat kau doakan, hari ini kau berdoa untuk apa? Kesembuhan. Tuhan sanggup memberikan lebih dari kesembuhan. Amin. Yang kau bisa minta dari Tuhan kesembuhan fisik, tetapi Tuhan bisa memberikan engkau kesembuhan jiwa dan roh. Tuhan sanggup membangkitkan orang yang sudah mati, bukan hanya memberikan kesembuhan. Berarti Dia jauh melampaui apa yang dapat kita doakan. Nah, di sini dikatakan yang ayat ke-21, bagi Dialah kemuliaan.
Jadi Rasul Paulus itu bukan berbicara tentang dirinya. Setelah dia melakukan banyak perkara, semuanya dikembalikan kepada dia. Bagi dialah segala kemuliaan. Bisa nggak kita lakukan itu? Apapun yang kita lakukan is not about us. Bukan tentang aku, tetapi tentang dia. Sekarang renungkan, apa yang kita kerjakan hari-hari ini, apakah itu sudah memuliakan Tuhan? Hah? Sudah. Rasul Paulus bisa berkata begini, tentunya ada alasan, Bapak Ibu. Kita melihat beberapa ayat sebelumnya. Ayat 21, 22 itu semua menjadi satu rangkaian doa Rasul Paulus kepada dan untuk jemaat di Efesus. Ya. Dari ayat 14, yang tadi 21, 22 semuanya bagi dia. Tetapi kalau kita mutur ayat yang 14 sampai 15 di situ baru kita melihat daripadanya. Amin. Seseorang hanya bisa berkata bagi dia kemuliaan. Dia harus terlebih dahulu menyadari segala sesuatu daripadanya. Amin. Nah, daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Semuanya daripadanya. Kita urut semuanya itu berbicara sumbernya adalah dia. Oleh karenanya segala sesuatu itu dari dia, oleh dia, akhirnya untuk kemuliaan dia. Amin. Kalau kita memiliki satu pola pikir yang demikian, barulah kita bisa memiliki humility yang sejati. Disitulah kita bisa menjadi orang-orang yang merdeka. Amin. Saya nggak baca secara detail, silahkan baca nanti di rumah. Karena yang saya mau bawa kepada kalian adalah untuk bisa berkata bagi dia, harus dimulai dulu daripadanya. Daripadanya, semuanya daripadanya. Kasih, kita nggak punya kasih kalau bukan daripada dia terlebih dulu mengasihi. Kita nggak mungkin bisa mengasihi. Kasih kita tuh terbatas. Tuhan mintanya agape, tapi kita cuma bisa memberikan kasih yang bersyarat. Tuhan mau meminta daripada kita kasih yang tidak bersyarat. Tetapi manusia, Petrus juga hanya bisa memberikan kasih yang bersyarat. Ya, mami-mami, papi-papi, sama juga kalau engkau gak nakal, mami beliin mainan. Ini bersyarat banget, mau beliin, gak usah beliin, gak usah bersyarat. Amin. Tuhan tidak pernah bersyarat. Kasihnya tak berkesudahan. Oleh karenanya, untuk bisa merdeka, mulai dulu kita mau masuk lebih dalam ke dalam kehidupan Tuhan Yesus. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, apa yang terjadi? Kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi banyak orang ngaku-ngaku murid. Ya, jelas di sini syaratnya. Untuk ngaku murid, apa itu? Ya, untuk menjadi murid apa? Tinggal dulu di dalam firman-Nya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau kau sudah jadi murid, barulah kau bisa menerima kebenaran firman-Nya. Jadi orang Kristen tidak bisa bertumbuh di luar discipleship. Orang Kristen yang nggak mau dimuridkan, orang Kristen yang nggak mau belajar, orang Kristen yang tidak mau menjalankan. Ini bukan hanya belajar, tinggal di dalam firman-Ku. Itulah dia baru bisa mengetahui kebenaran. Kalau mengetahui kebenaran, barulah dia bisa
dimerdekakan melalui apa? Saya percaya melalui humility. Ketika kita mengerti kebenarannya, barulah kita bisa menjalankan hidup yang selalu sadar. Suatu ketika kita akan kembali ke menjadi humus. Kalau nggak tinggal di dalam firman-Nya, berarti kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Terus kemudian bagaimana kita bisa berharap, seperti Wahyu berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena dia sesungguhnya tidak mati, melainkan beristirahat untuk sementara waktu dari kepenatannya. Kalau baca Wahyu itu, semua orang bilang, amin, aku mau mati di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapa yang mau mati di dalam Tuhan? Hanya 3 orang. Yang lain mau mati di luar Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika kau angkat, ya aku mau mati di dalam Tuhan. Ingat, kalau mau mati di dalam Tuhan, hidup dulu di dalam Tuhan. Kalau kau tidak hidup di dalam Tuhan, bagaimana kau bisa mati di dalam Tuhan? Kau hidup di luar Tuhan, maka kau akan kemungkinan mati di luar Tuhan. Ketika kau mati di luar Tuhan, bukan hanya istirahat sementara, kau akan mati kekal. Amin. Nah, kerendahan hati yang semakin mendalam adalah buah dari kehidupan yang semakin mengenal Kristus melalui apa? Melalui pemuridan, melalui belajar. Tidak pernah berhenti orang percaya itu belajar. Orang percaya yang malas belajar, isi memorinya kosong. Amin. Ketika memorinya kosong, bagaimana Roh Kudus bisa bekerja di dalam dirimu? Karena salah satu kerjaan Roh Kudus itu mengingatkan kita segala sesuatu yang pernah diucapkan pengutusnya. Sesuatu yang pernah diucapkan Kristus, itulah yang diingatkan oleh Roh Kudus. Jadi kalau memorimu kosong, bagaimana Roh Kudus bekerja untuk mengingatkan kamu? Ini seperti kita baru saja beli handphone yang paling bagus dari toko seberang, tetapi masih kosong, nggak ada memorinya. Bagaimana ini canggih, program yang canggih ini, software yang canggih ini bisa menolong kita terhubung dengan orang-orang yang kita kenal. Karena di dalamnya tidak ada memori. Kau belum isi apa-apa di dalam kapasitas memori handphone yang baru itu. Kita punya kapasitas memori yang besar, tapi kita nggak pernah isi firman. Ketika kau berhadapan dengan masalah, kau cuma bisa menjerit. Roh Kudus susah bekerja. Roh Kudus bekerjanya hanya mengingatkan segala sesuatu yang Tuhan Yesus pernah katakan. Apa yang pernah kau baca di Alkitab, apa yang kau pernah dengar melalui firman, melalui khotbah, itu yang akan dipakai oleh Roh Kudus mengingatkan kita. Amin. Oleh karenanya, tujuan doa bukan tentang kesuksesan, tetapi perubahan hati. Ketika kita datang kepada Tuhan seperti Rasul Paulus contohkan, semuanya untuk kemuliaan-Mu saja, Bapa. Inilah kerendahan hati. Tetapi hari-hari ini kita melihat ketika orang berdoa, kadang-kadang mulai bingung Tuhannya. Yang Tuhan gue atau lu? Kalau berdoa, spesifik minta, kemudian waktunya juga minta, tentuin, kita yang tentuin waktunya kapan, apanya, berapa banyaknya, di mananya kita minta Tuhan. Seperti Tuhan harus menyediakan itu sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Dia Tuhan apa jongosmu? Halo? Kalau dia Tuhan, belajarlah berdoa seperti Yesus berdoa di Getsemani. Terjadilah sesuai kehendak-Mu saja, Bapa. Sekalipun dia mau cawan itu berlalu dari hadapannya, tetapi biarlah segala sesuatu terjadi sesuai kehendak-Mu. Karena kehendak Bapa itu pasti baik. Amin. Amin. Kau sakit, minta sembuh. Tuhan dengan kasih sembuh.
ujungnya kembali ke humus nggak orang sembuh? Kau bangkrut, berdoa, Tuhan pulihkan. Setelah pulih kembali ke humus nggak? Mengikut Tuhan bukan tentang apa yang kita bisa dapat dari apa yang ada di tangan Tuhan. Tetapi mengikut Tuhan adalah bagaimana kita melekat pada tuntunan Tuhan. Amin. Kita nggak berpikir lagi surga atau neraka. Tetapi yang penting bagi kita, selalu ada tangan Tuhan yang menuntun kita. Mau dituntun kemana? Aku melu wae Tuhan, suka-sukamu aku mau diajak kemana. Inilah sikap seorang Kristen yang harus kita miliki. Amin? Amin. Next kita lihat ya. Dari apa yang diajarkan Rasul Paulus mengajar kepada kita pergeseran paradigma. Ketika orang-orang membaca tadi Efesus 3 ayat 20-21 selalu berkata begini, dia sanggup memberikan jauh lebih besar, maka lebih besar pula permintaan kita, lebih besar pula doa kita. Amin. Doa yang diajar kepada kita melalui doa yang di jemaat Efesus bukan berbicara tentang mujizat, sukses, dan ambisi pribadi, tetapi berbicara tentang apa? Hidup dalam penyembahan, kerendahan hati, dan perubahan hati. Itu yang harus terjadi bagi orang-orang yang menyembah, orang-orang yang menyebut dirinya, aku pendoa di dalam gereja. Kau berdoa 20 tahun, tetapi kau masih dendam sama orang. Kau berdoa berpuluh-puluh tahun, tetapi kalau udah merepet, ini bahasa Sumatera Utara ya, kalau sudah merepet itu kayak apa? Senjata otomatis nggak bisa berhenti. Apa itu perubahan hati? Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa, syafaat, Tuhan akan mengubahkan kita. Itu sudah pasti. Paulus tidak sedang mengajarkan cara memperoleh mujizat. Mujizat itu adalah prerogatif Allah. Kalau dia mau melakukan. Tetapi setiap apapun yang dia lakukan itu adalah mujizat. Tetapi yang kita mau adalah mujizat sesuai apa yang kita mau. Kalau sakit, mujizatnya adalah mujizat kesembuhan. Betul ya? Kalau kita kekurangan, mujizatnya ada penyediaan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, kadang-kadang mau mati aja butuh mujizat. Karena apa? Saya melayani satu ibu di Cirebon. Setiap kali saya layani, saya doakan, dia bilang, Pastor, doain biar saya cepat pulang. Sakitnya bukan main. 3 tahun. Di rumah sakit tidak bisa bergerak. Hanya mujizat yang akhirnya bisa melepaskan ibu yang menderita itu. Jadi ada kalanya mujizat itu bukan seperti yang kita inginkan, tetapi seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Ketika kau tiba-tiba di PHK, jangan-jangan itu pun mujizat Tuhan untuk kamu mau melangkah, menyongsong rancangan Tuhan yang jauh lebih besar bagi kamu. Amin. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dikatakan jauh lebih besar, bahasa Yunaninya hyperperiso, itu melampaui apa aja, nggak ada batasan-batasan. Apa aja itu lebih, Tuhan sanggup memberikan lebih. Ya, next ya, hyperperiso. Itu semuanya itu lebih bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih mulia, jauh lebih baik. Itu hiperexio. Bukan hanya lebihnya lebih banyak, tapi lebih indah, lebih baik, lebih sempurna. Itu yang dapat Tuhan berikan kepada kita, lebih daripada apa yang dapat kita doakan. Karena yang kita doakan sesungguhnya seringkali membatasi apa yang Tuhan sanggup berikan kepada kita.
Ya, kerendahan hati atau humility berarti juga kita berani melepaskan istana pasir kita. Kita lihat next. Di dalam kehidupan orang, seringkali kita membangun istana pasir. Kalau nggak pernah melihat istana pasir, kali-kali pergi pagi-pagi di pantai. Anak kecil membangun istana pasir. Bagus sekali. Tiba-tiba air laut datang menghempas, roboh semua istana pasirnya. Seperti itulah rancangan manusia. Kita merancang yang indah-indah, tetapi pada gilirannya itu bisa hilang dalam sekejap dan banyak ratapan yang menyusul kehilangan istana pasir itu. Anak-anak muda yang belum menikah, banyak sekali ketika kita layani di dalam premarital counseling. Kenapa kamu putusin mau menikah? Karena kami mau bahagia. Betul? Coba yang belum menikah, angkat tangan, mau lihat. Yang masih, yang masih jomblo, jomblo bahagia, tolong angkat tangannya. Ya, saya mau kasih pesan dari mimbar ini, ya. Kalau kau tujuan menikah mau bahagia, tolong dipikir ulang. Ketika kau mau mencari kebahagiaan di dalam sebuah pernikahan, sesungguhnya engkau sedang merencanakan untuk menyengsarakan pasangan. Karena apa? Ketika kau mencari kebahagiaan di dalam pernikahan, itu kan kebahagiaan versimu, belum tentu versi pasanganmu. Ketika kau mencari kebahagiaan di dalam pernikahan, berarti kebahagiaanmu, bukan kebahagiaan pasanganmu. Itu satu pesan, ya. Pikir ulang. Apakah kau mencari bahagia atau kau sedang mencari orang untuk kau bahagiakan? Yang kedua, ketika kau mau menikah, pernikahan Kristen dasarnya adalah kasih. Dan kasih, landasan utamanya adalah sabar. Betul kan? Coba 1 Korintus 13. Kasih, sabar yang utama. Nah, ketika kau bicara sabar, sabar itu apa? Hah? Kerendahan hati, sabar. Sabar itu, Pak, katanya pastor, kalau sabar itu kalau saya mau marah, saya bisa tahan marah, nggak meledak. Itu tidak salah, benernya sepotong. Ya, kalau waktu jalan kemari, di tengah jalan kau berselisih paham dengan suamimu atau istrimu, kemudian begitu turun dari mobil ketemu Pak Dewi yang berkata shalom dari jauh-jauh, yang habis berantem di mobil ikut senyum. Amin ya. Dia bertahan, nggak marahan, 2 jam doang. Begitu selesai ibadah, masuk mobil lagi, apa yang terjadi? Tadi maksud lo apa? Gue nggak terima. Lanjut. Itu sabar nggak? Itu tidak sabar. Belum sabar. Tetapi saya senang terjemahan yang dipakai New King James Version. Dia bukan pakai patient, tapi King James pakai long suffering. Jadi penderitaan itu ada 2 di dalamnya, ada suffering. Apa itu suffering? Penderitaan. 100 untuk ibu. Penderitaan, Bu, ya. Jadi bukan sekedar penderitaan, dikatakan long suffering. Ini berarti penderitaan yang panjang sekali. Berapa panjang? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kau harus bisa endure the suffering. Harus bisa bertahan dalam penderitaan itu. Itulah sabar. Oleh karenanya, jomblo-jomblo bahagia, sebelum kawin, kau tanya dulu tante yang ada di sini, om di sini, menderita nggak di dalam pernikahan?
Oke, tanya dulu, tanya menderita. Nah, oleh karenanya saya sampaikan, kalau kau tidak siap menderita, jangan pernah ambil keputusan untuk menikah. Karena isinya penderitaan. Jadi kalau gitu kita nggak usah menikah ya Pak ya. Itu bukan pesan saya. Saya cuma menyampaikan di dalam pernikahan isinya penderitaan. Tetapi ketika kita menghadapi penderitaan itu bersama Yesus, itu baru humility. Kita bersama Yesus cakap melakukan segala perkara. Amin. Ketika kita menghadapi sendiri mewah-mewah pesta pernikahan 3 bulan cerai. Karena apa? Tidak tahan menderita. Ya? Betul Bapak Ibu? Isinya penderitaan? Nggak usah malu-malu lah. Tetapi kita bisa bertahan 30 tahun lebih karena kita bersyukur kasih karunia-Nya menyertai kita. Amin. 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 Kalau mau pakai cara sendiri, selesai sudah. Ya. Kerendahan hati melepaskan istana pasir. Rancangan kita yang muluk-muluk itu ada gunanya. Karena itu semuanya adalah rancangan kita. Tuhan mungkin saja memiliki rancangan yang jauh lebih besar. Jadi berpatokanlah pada rancangan Tuhan. Amin ya. Rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku adalah penuh dengan pengharapan. Tidak ada kecelakaan dan seterusnya. Amin. Kita lanjut ya. Ketika humility kita terapkan is all about Him. Semua tentang Dia, bukan tentang kita lagi. Bagi Dialah kemuliaan itu, bukan kita. Apa yang kita lakukan jangan pernah mencuri kemuliaan yang harusnya untuk Dia. Ya, menarik bahwa setelah berbicara mengenai kuasa Allah yang luar biasa, Paulus tidak berbicara tentang keberhasilan manusia. Ia berkata, lihat semuanya itu adalah bagi Dia kemuliaan itu. Amin. Next. Nah, ketika kita di dalam humility, Alkitab bilang jadi terang, jadi garam di dunia ini. Apa benar kita menjadi terang? Sesungguhnya yang ada kita hanya melakukan fungsi seperti bulan. Bulan tidak pernah punya cahaya. Bulan di malam hari hanya memantulkan cahayanya matahari. Jadi ketika bulan kelihatannya terang, sesungguhnya terangnya bukan terang si bulan. Terangnya matahari. Seperti itulah sesungguhnya seorang pengikut Kristus yang memiliki humility. Kita hanya menjadi pemantul terangnya Tuhan. Anda ya? Kita memancarkan terang Tuhan di dalam dunia ini. Nah, kita bertumbuh. Ini semuanya katanya harus di dalam konteks apa? Di dalam konteks apa? Coba next, ya. Bertumbuh melalui komunitas tubuh Kristus. Bagi Dialah kemuliaan di mana? Di dalam jemaat. Jadi segala sesuatu itu, kemuliaan itu dimulai dari jemaat Tuhan. Di dalam jemaat ini kita dibentuk sehingga kita memiliki humility, dibentuk sehingga kita sehingga kita bisa memiliki karakter Kristus. Jadi tidak bisa kita memiliki itu tanpa ada pembentukan proses discipleship, proses pemuritan. Semuanya harus melalui satu proses. Proses itu tidak serta-merta. Semuanya itu harus ada jangka waktu yang cukup untuk sesuatu itu bisa berhasil. Ya,
Buah itu tidak bisa begitu kita tanam benih langsung besok kita menantikan buah itu muncul. Buah itu harus tumbuh dulu, berakar, berbuah, berdaun dulu, baru dia akan keluar. Berapa lama? Terserah. Karena pertumbuhan itu hanya Tuhan yang berikan. Bagian kita hanya menyiangi, menyirami, mengurus itu semua. Amin ya. Bagi dia kemuliaan dalam jemaat. Gereja bukan sekedar tempat ibadah, gereja adalah bengkel pembentukan karakter Kristus. Semakin jauh kita dari persekutuan orang percaya, semakin jauh pula kita akan menghasilkan buah. Karena disitulah kita dirawat, disitulah kita akan mengalami pembentukan. Pembentukan itu tidak ada yang enak, Bapak Ibu. Ya, benih itu harus mati dulu sebelum muncul tunas yang baru. Itu berbicara tentang kerelaan kita untuk meninggalkan yang lama. Kalau dia ngotot tetap mau jadi benih, maka selamanya dia tidak akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Selamanya dia tidak akan menghasilkan benih yang baru. Tidak ada multiplikasi. Tapi ketika kita mau masuk, ya, mengapa harus jemaat? Karena tidak mungkin kalau kita sendirian ada humility, nggak ada pembanding. Alkitab berkata kok jelas, besi menajamkan besi, manusia juga menajamkan sesamanya. Kalau seorang petapa, dia tidak bisa bilang dia humble, humility, dia bisa. Tapi di dalam komunitas yang ada di sebelah kanan, komunitas jemaat kerendahan hati sejati itu baru muncul. Tidak ada yang singgung kalau dia di dalam goa bertapa. Tidak ada yang menyinggung dia, nggak ada yang menyinggung perasaannya. Nggak ada yang menghina dia. Tidak ada yang perkataannya nyelekit yang dia dengar. Yang ada bunyi burung dan mungkin tikus, ya. Tetapi di dalam komunitas ini, ya, bagaimana kau bisa berhadapan dengan orang-orang yang kadang-kadang bikin kita nggak sabar, kadang-kadang bikin kita kesel, kadang-kadang bikin kita gemes. Itulah bagaimana kita bisa memiliki humility menghadapi itu semua. Amin. Amin. Nah, jangan pernah berkata Tuhan berikan aku kesabaran, karena Tuhan tidak beri kesabaran, tapi Tuhan beri Pak sabar dan Bu sabar, yang lebih lagi menjadikan kita tidak sabar. Karena Pak sabar dan Bu sabar, tingkah lakunya juga bikin kita lebih lagi nggak sabar. Ya, melalui proses itulah baru muncul kesabaran. Amin ya. Kita next ya. Ada proses ya, dimensi kerendahan hati, mengakui dulu, mengarahkan bertumbuh. Fokusnya, ya kita lihat ya, penggeseran hati dari ilusi kendali diri. Kita bisa mengendalikan semuanya, itu hanya ilusi. Tidak ada, kita nggak bisa mengendalikan apa-apa. Sampai melepaskan istana pasir, ya sudah. Kalaupun gagal, aku nggak apa-apa. Yang penting Tuhan dimuliakan. Yang penting Tuhan dimuliakan. Itu yang paling penting. Diri menjadi pusat cahaya, itu perasaan kita. Tetapi bagaimana dari merasa kita bisa memancarkan cahaya itu, akhirnya kita menjadi agen yang memancarkan terangnya Tuhan di muka bumi ini. Semuanya memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Amin. Proses itu Bapak Ibu butuh kerendahan hati. Ketika Tuhan menunjuk seseorang yang dipakai untuk menggunting bagian-bagian yang tidak akan menghasilkan buah dalam hidupmu. Itu tidak enak Bapak Ibu. Butuh kerendahan hati untuk mengizinkan orang yang dipakai Tuhan menggunting duri-duri itu di dalam hidup kita, agar kita bisa menghasilkan buah dan bukan hanya daun yang kita hasilkan. Amin. Alkitab tidak bilang ada daun rohani, yang ada buah roh, nggak ada daun roh.
Kalau tumbuh liar daun-daunan itu, semakin tidak terarah nutrisi yang berasal dari Kristus. Semakin tidak ada buah di dalam hidup kita. Amin. Ya. Dari kesunyian yang egois, kita yang penting kita, ya udah yang main bodoh amat. Sampai kita mau reach out, datang beribadah dengan tekad melayani. Yang penting tadinya, yang penting aku, tetapi sekarang bagaimana kita mau menggeser aku itu menjadi kita dan menjadi bagi dialah segala kemuliaan itu. Amin. Next kita lihat ya. Pada giliran ya, ada yang aku semakin hari tanda panahnya semakin kecil. Itu udah kecil tuh. Semuanya harus semakin kecil, semakin kecil. Dan Yesus semakin hari semakin besar. Inilah tujuan akhir. Pada akhirnya kerendahan hati bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah agar Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun apapun yang kita kerjakan, orang boleh melihat ada Yesus di balik ucapan kita. Ada Yesus di balik setiap apa yang kita kerjakan. Tetapi hari ini kita melihat di mana-mana semuanya kalau bikin flyer yang ditulis nama dan pembicaranya, lama-lama yang tersohor pendetanya lebih daripada Yesusnya. Amin. Amin. Semakin hari di mana-mana bikin KKR kesembuhan, seolah-olah pendeta ada kuasa untuk menyembuhkan. Seolah-olah dia menjadi pusat cahaya itu sendiri. Padahal ketika pendeta berdoa kamu sembuh, itu bukan pendetanya yang punya kuasa, tetapi pendeta saat itu sedang dipakai Tuhan untuk memancarkan kuasa kesembuhan dia. Jangan pernah kau terima ketika orang bilang, terima kasih doamu membuat aku sembuh. Bukan doamu yang bikin orang lain sembuh, tetapi kuasa Tuhan sedang bekerja. Kamu sedang diizinkan Tuhan menjadi agen kesembuhannya. Jangan pernah kau curi kemuliaan Tuhan. Amin. Next ya. Dia harus semakin besar, tetapi kita semua harus semakin kecil. Amin ya. Next. Di akhir ini saya mau mengajak kita semua berdoa sama-sama. Amin ya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, bukan sekedar buatlah aku semakin berhasil, tetapi buatlah aku semakin serupa dengan Kristus. Semakin Engkau dimuliakan, semakin merendahkan diri. Dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ini suatu proses. Ya, bagaimana kita bisa menjalankan ini semua? Butuh modalnya humility. Ketika kau tidak punya humility, kau pindah gereja 7 kali dalam hidupmu, bahkan 12 kali dalam hidupmu, kamu tidak pernah berubah. Ya, kau mau cari gereja yang sempurna, nanti tunggu Tuhan Yesus datang kedua kali. Tidak ada yang sempurna gereja itu. Tetapi di dalam setiap gereja, Tuhan sudah menempatkan orang-orang yang Dia percaya untuk membentuk kita semua. Modal utamanya humility. Miliki humility. Agar kita menyerahkan seluruhnya. Inilah aku. Bentuklah aku, Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya lihat di situ digitalnya sudah 0 semua. Berarti saya nggak boleh sampai minus itu digitalnya.
Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya ada satu lagu yang lama gitu ya. Saya nggak tahu ini, kalau Bapak ini pasti tahu ya. Tadi lagunya begini. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Gitu ya? Oke, silakan. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita serahkan seluruhnya. Ini bukan tentang kesembuhan, bukan tentang pemulihan, tetapi bagaimana melalui kebangkrutan kita tetap memuliakan Tuhan. Melalui sakit penyakit kita tetap memuliakan Tuhan. Apalagi melalui berkat-berkatnya, sudah pasti harus memuliakan Tuhan. Mari. Haleluya, sama-sama. Serahkan itu semua kepada Tuhan. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Bapa di surga, inilah hidup kami. Kami bawa ke hadapan-Mu. Kami letakkan di tangan-Mu, Bapa yang berlubang paku. Biarlah Bapa, melalui hidup ini Bapa, kami masih diberi kesempatan untuk memuliakan Engkau. Dengan perkataan kami memuliakan Engkau, dengan pikiran kami memuliakan Engkau, dengan perbuatan kami memuliakan Engkau. Biarlah Bapa, segala rancangan, segala cita-cita kami Bapa, semuanya itu hanya merupakan istana pasir yang dalam sekejap bisa hilang dari hadapan kami. Biarlah kami boleh berpegang pada rancangan-Mu saja Bapa. Rancangan yang tidak ada kecelakaan, rancangan yang penuh pengharapan, rancangan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Kesanalah kami berharap Bapa. Biarlah Bapa, melalui ibadah pagi hari ini Bapa, di mana Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Bapa. Sesuai firman-Mu berkata, Engkau bertahta di atas pujian. Engkau hadir ketika 2-3 orang bersekutu di dalam nama-Mu. Saat ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami.
Engkau mendengar jeritan hati kami. Engkau mendengar seruan kami. Engkau mendengar doa-doa kami. Engkau bukan saja mendengar, tetapi Engkau menjawab karena Engkau mengerti. Engkau peduli. Dan Engkau pasti bertindak Bapa untuk melepaskan. Biarlah Bapa, setiap kami hanya berpengharapan kepadamu saja. Hanya daripadamu saja Bapa. Dan oleh tanganmu saja Bapa, kami boleh menyerahkan semuanya. Bagimu saja kemuliaan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau melihat Bapa anak-anakmu yang ada di ruangan ini dengan segala macam problema yang mereka hadapi. Pagi hari ini mereka tahu mereka sudah berjumpa dengan Engkau di tempat ini yang sanggup melepaskan mereka dari segala belenggu itu. Belenggu ketakutan, belenggu kecewaan, belenggu kekhawatiran masa lalu. Bapa, lepaskan anak-anakmu dari belenggu-belenggu itu. Karena kebenaran yang terkandung di dalam firman-Mu saja yang bisa memerdekakan setiap kami. Biar Bapa, ketika kami sudah dimerdekakan, kami tidak menciptakan belenggu-belenggu baru Bapa, yang akan membelenggu kami lebih jauh lagi. Terima kasih Bapa untuk hadir-Mu, untuk lawatan-Mu, urapan-Mu, untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan, untuk firman-Mu yang menegur dan menuntun setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada satu nama yang layak menerima itu semua. Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah menerima kebenaran firman-Nya, mari sama-sama kita katakan amin. Praise the Lord. Hallelujah. Puji Tuhan, firman yang sangat memberkati kita semua. Atas nama Gembala dan Jemaat, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Pastor Pan Jun Chong dan Ibu yang sudah hadir dan membagikan berkat firman Tuhan pada kami semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu dimanapun berada. Tuhan yang memberkati. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Dan sebelum kita memberikan persembahan, saya ingatkan kembali di depan kita ada amplop pembangunan dan diakonia bagi jemaat Tuhan yang terbeban. Boleh mengambil amplop yang di depan. Puji Tuhan. Yang bertugas saya persilakan maju ke depan. Sebelumnya kita mau berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau, dan kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kini tiba saatnya kami akan berikan persembahan kami. Sebelum kami memberi, kiranya Engkau kuduskan, Kau layakkan persembahan kami. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya.
hari Jumat kita ada kul di tempat ini. Minggu lalu Pak Gem menyampaikan pada kita bahwa kita yang rajin ikut PA, ikut kul, Pak Gem mau memberi kesempatan kita untuk sama-sama belajar menyampaikan firman Tuhan lewat kul, dan mulai minggu besok kita akan bergantian menyampaikan sharing firman Tuhan, dan minggu besok di kul Pak Gunawan yang akan sharing firman Tuhan, dan saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk sama-sama kita hadir untuk satu sama lain saling sharing, saling bersaksi, menguatkan satu sama lain dalam kul hari Jumat jam 7 malam di gereja. Puji Tuhan. Lalu hari Minggu ibadah seperti biasa jam 9 pagi disertai dengan sekolah minggu. Dan bagi ibu-ibu yang mempunyai anak bersekolah minggu depan kita akan ada lomba. Ya, lomba 17-annya bukan minggu ini, tapi minggu depan kita ya, karena salah satu pembimbing sekolah minggu kita hari ini tidak bisa hadir, jadi nanti kita minggu depan saja lombanya. Dan semua bawa krayon ya, karena kita mau ada lomba mewarnai. Jadi krayonnya bawa masing-masing gitu. Puji Tuhan. Itu saja, dan sebentar setelah ibadah selesai, setelah kita menerima doa berkat, saya mengundang jemaat Tuhan untuk jangan buru-buru pulang. Kita mau ada games, kita mau ada door prize ya. Di hari 17-an ini kita gereja mau membagikan sedikit berkat untuk jemaat Tuhan. Kita sama-sama mengikuti door prize. Pertanyaannya seputar 17-an, terus khotbah hari ini, pengetahuan firman Tuhan lah gitu ya. Pertanyaannya seputar itu saja. Saya mohon jemaat Tuhan untuk tetap tinggal, jangan buru-buru pulang. Kita sama-sama ikut door prize ya. Puji Tuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian. Tuhan, mari buka hati kita. Angkat kedua tanganmu, terimalah dengan imanmu. Berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan diberikan dan dicurahkan dalam hidupmu. Dan percayalah, firman yang sudah engkau terima, firman itu juga yang akan mengubah hidupmu.
mengubah hatimu, mengubah paradigmamu mengenai pengenalan Tuhan yang benar, dan menjadikan firman ini menjadi dan membuat kita seorang yang rendah hati, yang takut akan Tuhan, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Saudara, saya minta waktu sebentar.